Bahaya ngebokep. Hari ini saya mendatangkan langsung narasumber insan colikiawat garis keras pro maximum ya. Masih bersama saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria, dan hari ini narasumber kita ada siapa Mas namanya? Ya, dengan Mas Stephen. Oke, Mas Stephen ya. Mas Stephen, saya dengar-dengar Anda insan colikiawat garis keras ya? Ya, tidak juga sih, biasa aja sih. Oh, Pak Dokter. biasa aja. Terus saya mau nanya nih, sejak kapan Anda terpapar bokep? Kalau tahu bokep itu dari zaman SD dulu waktu pertama main warnet ya. Oke. Ya, dikenalin sama teman. Bilangnya ada tontonan permen-permen gitu. Bilangnya. Iya serius, bilangnya lollipop dulu tuh. Lollipop. Iya lollipop, video lollipop katanya. Ya. Terus nonton kan di warnet kan. Ternyata bokep bangsat. Dan sejak itu saya suka nonton. Oh. Ya suka nonton lumayan lah. Dulu SD bokepnya bokep yang gimana tuh, masih biasa-biasa ya? Masih biasa sih. Oke. Zaman dulu kan masih 3GP yang kayak gitu lah ya. Burem-burem gitu ya. Ya kayak Lia Bispak lah. Lia Bispak? Lia Bispak. Apa itu Lia Bispak? Ya kan zaman dulu judul-judulnya Bispak atau yang kayak gitu-gitulah. Oh. Ayam kampus kan tuh kelihatan tuh dulu kan pakai Nokia kan itu. Oh, jadi dulu tuh judul ayam kampus, Lia Bispak gitu ya. Jenis-jenis kayak gitulah. Nah, terus SD kan akhirnya injak puber dong, ketika SMP SMA tuh kan makin meningkat tuh. Ya, itu makin separah apa tuh ngebokepnya dulu itu? Dari SD tuh hampir lumayan sih tiap Lumayan. hari ya. Tiap hari? Tiap hari. Ngocok atau cuma nonton? Kalau intensitas ngocoknya nggak tiap hari, cuma kalau nontonnya hampir tiap hari sih. Hampir tiap hari. Tiap hari. Nonton sejak SD. Sejak SD. Sehari berapa jam? Durasinya nggak lama, cuma sering. Jadi kadang mungkin pagi, lanjut siang atau malam, pokoknya kalau lagi gabut biasanya lagi gabut. Udah orang anak SD, saya nontonnya Power Ranger sore, pagi SpongeBob. Anda bokep? Ya kalau SD nontonnya di warnet. Oh, di Ini warnet. kan kita ngomongnya kan udah naik lulus SD kan. Nontonnya bokep sehari 3 kali, tapi nggak dikocok. Ada aja. Seberapa sering Mas Stephen ini ngocoknya dalam sehari? Sehari ya, paling parah itu 17 kali ada kayaknya. Bohong. Seriusan 17 kali ada. Bohong, 17 kali. Seriusan. Bohong. Sampai encer. Seriusan. Tapi enggak 17 langsung sekali hajar, enggak dong. Mau tujuan, kita kan tidur 7 jam 8 jam ya. Itu udah 16 jam ya. Kamu 17 berarti dalam sejam sekali dong. Enggak, kalau sejam tuh hampir 4 kali ada. Sejam 4 kali. Bohong. Seriusan. Enggak, emang abis sekali ngocok tuh gak ada kayak udah berhenti deh. Kalau dulu perasaannya kayak gitu, karena kan udah terlalu sering ya, jadi kayak udah biasa aja gitu. Jadi gak ada perasaan merasa bersalah atau apa, gak ada. Oh gak ada. Emang enak sehari 17 kali? Capek sih. Cuma jadi udah kayak kebiasaan kan ya. Jadi ya itu. Itu yang ke-17 yang keluar tuh apa? Cairan atau malah kentut atau malah angin atau gimana? Kadang gak keluar bos. Kadang gak keluar dok. Iya. Karena memang ya air mani kan dia diproduksi tuh perlu waktu. Biasanya tuh kita perlu paling gak ejakulasi mungkin kira-kira 3 hari, 2 hari, 3 hari lah, itu baru yang bisa optimal banget. Kalau sehari langsung 17 kali ya, itu sampai yang cadangannya juga udah habis keluar, itu dia udah ampun. Itu jadi bubuk kayaknya. Jadi bubuk dok. Oke. Separah itu ya berarti ngocoknya ya. Nah, tahu nggak sih Mas Stephen tuh kalau udah kebiasaan nih dari SD udah kepapar bokep sesering itu, yang rusak otaknya Mas Stephen loh. Gak ada lah dok, sampai sekarang masih aman kok. No, jangan salah, jadi orang ya kalau pecandu bokep parah, bokepnya itu semakin lama kena papar, apalagi sampai lebih dari 2 jam per minggu, itu kerusakan otaknya itu semakin sering. Otak kita tuh jadi lebih mengecil, ada bagian otak tertentu. Bahkan kemampuan berpikirnya pun akan jadi tidak optimal. Nah, Mas Stephen tuh dari SD sampai sekarang masih ngebokep juga? Masih. Itu pasti rusak mungkin, kemungkinan besar itu fungsi berpikirnya. Nggak sayang apa sama otaknya Mas Stephen? Kalau dirasain sampai sekarang aman-aman aja sih, kayak biasa aja, nggak ada hal yang aneh ya. Masih mikir, masih fokus. Gak ada yang aneh-aneh lah. Masih bisa lah, masih produktif lah intinya. Masih bisa produktif, masih aktivitas bisa seperti biasa. Aktivitas, kerja, olahraga, masih produktif lah. Oh, nggak ada mengganggu sehari, misalnya nih Mas Stephen lagi kerja gitu ya.
Terus tiba-tiba, aduh pengen ngocok deh. Oh enggak ada. Nggak ada, bisa ngontrol? Bisa ngontrol. Wih. Bisa ngontrol. Karena Karena tahu jam-jamnya lah. Oh, tahu jamnya. Tahu jam-jamnya lah. Kalau sekarang ini kan Mas Tipan saya dengar udah kerja ya. Udah kerja. Oke, nah kalau ngocoknya berarti pas pulang. Iya, pas pulang atau pas lagi istri lagi datang bulan. Bentar, ini kan udah nikah juga sama istri. Nggak sulit bagi waktu untuk ngocok sama istrinya. Kadang dikocokin istri sih, Dok. Masa saya punya istri nggak dikocokin kan? Sambil nonton bokep bareng nggak? Kadang. Wih, mau diajakin nonton bokep istrinya? Kadang mau, kadang nggak mau sih. Mut-mutan lah cewek kan. Mas Tipen paksa nih jangan-jangan. Enggak lah. Karena gini, nggak semua wanita itu nyaman untuk nonton film bokep, Mas Tipen ya. Masalahnya kadang kalau kita paksain, apalagi Mas Tipen nih kayaknya pecandu beratnya udah genrenya yang udah ekstrim-ekstrim nih, ya kan pasti istrinya nggak nyaman dong. Maksudnya ditontonin yang udah kayak wah kayak gitu. Ya kalau genre ekstrim-ekstrim ya nggak ditontonkan ke istri lah, lebih ke pribadi aja. Oke. Nah sekarang kalau nge-seks sama istri seminggu berapa kali Mas Steven? Sekarang apa dulu nih? Beda. Dulu berapa, sekarang berapa? Kalau ya namanya kalau dulu masih awal-awal ya pasti sering lah. Hampir tiap hari kan ya, pengantin muda kan ya. Kalau sekarang mungkin udah berkurang ya, karena kan ada sambil kerja juga aktivitas kan ya. Seminggu tuh mungkin 4 kali masih 4 kali. 4 kali Ngocoknya seminggu berapa kali? Ngocoknya 3 kali mungkin ada. Jadi 4 kali dalam seminggu 7 hari dibagi ya. Hari ini sama istri, besok ngocok. Hari ini selang-seling gitu. Selang-seling. Tiada hari tanpa mengocok keluar berarti Mas Steven. Kadang libur. Kadang libur ngocoknya. Tapi jarang ya. Tapi jarang. Emang kenapa sih kalau nggak ngocok sendiri gitu loh? Kayak udah kebiasaan gak sih dari SD kan ya sampai sekarang kan, jadi udah kayak kebiasaan lah, rutinitas ya kayaknya. Nggak sampai ngeganggu gitu berhubungan sama istri kan, karena gini kadang orang pada pecandu bokep berat tuh kadang dia karena udah kebiasaan yang ekstrim jadi nggak terangsang sama istri, bosen lah segala macam. Nggak ada rasa kayak gitu kah Mas Steven? Kalau urusan kayak gitu nggak ada sih Dok. Saya malah lebih tetap terangsang lihat istri sih, karena real kan ya. Nah kalau bokep saya masih bisa mikir bahwa itu cuma di film aja. Masih jalan otaknya Mas Steven ya? Masih jalan. Nah makanya saya bilang saya otaknya nggak kenapa-kenapa Dok. Masih produktif, masih sehat. Tapi nggak semuanya kayak Mas Steven. Banyak juga orang-orang yang datang ke saya tuh dia ya tadi masalah, ada yang akhirnya sulit berhubungan dengan pasangan, ada yang dia jadi sulit berpikir, ada yang dia bahkan di sekolah tuh jadi nggak bisa fokus dengan pelajaran, bawaannya pengen ngocok. Emang gimana nih kalau menurut Mas Steven tuh supaya bisa tetap berfungsi normal nih sebagai seorang insan colikiawan garis berat? Kalau saya pribadi sih Dok ya lebih ke masih bisa mikir pakai akal sehat sih ya. Intinya masih tahu batasan ya. Masih tahu batasan bahwa itu ya memang film aja gitu, nah dengan segala genre yang sampai yang aneh-aneh ya. Tapi kan kalau diaplikasikan sama istri sendiri kan nggak mungkin semua bisa kan ya. Nah itu aja sih saya batasannya. Jadi tahu batasan. Masih tahu batasan intinya. Cuman kan ada orang yang sulit itu, akhirnya dia tetap pengennya memaksakan dengan pasangan, atau bahkan dia kayak bosan dengan istri. Di bokep kan genrenya selalu banyak banget itu. Iya itu benar. Kalau kita lihat genre bokep sendiri pun kan udah dari macam-macam ya, dari yang main bertiga dan yang main sampai yang mungkin pernah dengar triple penetrasi kayak gitu. Triple penetrasi. Satu lubang bertiga. Satu lubang bertiga langsung. Lubang apa? Bebas, ada yang di vagina atau yang di pantat kan bisa tuh. Ada Dok, ada serius. Hal kayak gitu. Nah, fetis tuh kan banyak. Iya. Genre bokep juga banyak, ada yang tangan masuk pantat lah pula. Hal kayak gitulah. Nah gitu, cuma yang hal-hal yang kayak gitu kan nggak bisa diaplikasikan ke pasangan kan, selama pasangannya nggak mau ya. Karena itu kalau mau mungkin terpaksa atau apa kan nggak boleh ya kita ya. Pernah nggak ngobrol tuh Mas Steven pengen, ayang aku pengen nih nyoba masukin tangan ke pantat kamu. Pernah nggak Mas Steven? Enggak sampai hati sih untuk ngomong itu ke istri sendiri ya. Enggak sampai hati sih. Jadi dipendam aja. Tapi ya intinya masih bisa mikir lah itu. Masih bisa mikir lah intinya. Iya karena kan nih orang-orang yang udah nonton ada yang anal seks segala macam. Masalahnya kan pantat bukan tempat untuk itu kan, pasti nggak nyaman. Kadang orang kan karena udah bergairahnya suka itu akhirnya maksain pasangannya. Iya lebih ke eksplor sih sebenarnya kalau untuk ke anal seks ya. Tapi kalau masalah enak gak enak ya kan kita cari amannya pakai kondom kan biasanya di
untuk di anal itu ya. Iya, penisnya terlindungi, cuman anusnya apa nggak lecet itu apa dipaksain? Nah, ya makanya pakai lubrikan. Wih, Gitu. pro juga Anda ya? Lumayan. Nggak yang langsung kering-kering gitu ya? Intinya kalau saya sih dok ya sama istri saya tuh berhubungan tuh yang sama mikirnya tuh sama-sama enak, nggak nyakitin lah. Oke. Itu sama ya kalau istrinya mau ya oke lanjut. Kalau istrinya nggak mau ya udah. Gitu aja sih saya. Ya. Istrinya ada pernah request yang aneh-aneh nggak? Minta diikat aja sih. Minta diikat aja sih dok. Diikat apa maksudnya? Ngirim paket atau gimana? Diikat lah gitu, tangannya diikat di mana gitu. Sama kaki gitu kan ya kayak apa sih kayak bondage gitu ya. Berarti pernah nonton istrinya bareng-bareng yang genre-genre BDSM gitu ya? Pernah. Terus akhirnya istri pengen explore. Pengen explore. Terus gimana tuh akhirnya nih? Mau dong, beli dong alat-alat gitu ya? Beli dong, borgol kulit itu kan banyak tuh ya. Iya. Sering lihat tuh di marketplace banyak jual. Ada yang satuan, ada yang paketan langsung kan. Yang paketan tuh apa aja tuh? Macam-macam sih paketannya tuh. Soalnya kan beda borgol tuh beda bentuk. Ada yang borgolnya langsung 4 kayak untuk 2 tangan langsung kaki gitu ada. Gitu. Ada yang silang borgolnya. Macam-macam sih. Tergantung ambil paketannya mana sama yang mau. Suka juga Mas Steven kalau kayak gitu? Kalau ekspor suka aja selama. Suka. Kalau ekspor suka. Dicambuk juga istrinya? Tidak dong. Oh tidak. Tidak dong. Emang apa sih kenikmatannya dari Mas Steven melakukan kegiatan yang iket-iket gitu sama istrinya juga pengen? Biar nggak monoton aja nggak sih dok? Gak monoton? Nggak monoton sih, lebih ke nggak monoton dan ya itulah. Ekspor tuh kan buat nggak bosen ya. Berhubungan tuh sama satu orang nih. Ya. Jadi kan kita perlu ekspor, tapi ekspornya ya selama masing-masing ya intinya kedua belah pihak nyaman lah. Itu dewasa sekali Mas Steven ini ya. Ya saya lumayan lah dok. Ya itu makanya saya balik lagi. Saya masih bisa mikir, otak saya nggak apa-apa dok, aman. Ya nggak, belum tentu. Masanya nih yang nonton kayak gini nih bilangnya, oh itu Mas Steven aja bagus artinya aman. Belum tentu karena respon tiap orang tuh beda-beda. Mas Steven nggak bisa pukul rata. Anda dokter tuh cari duit aja. Bilang kayak gitu, saya buktinya aman. Teman-teman saya yang lain kenalan saya juga nggak masalah, aman aja. Orang jangan salah, kalau orang ada masalah dengan seksualnya karena bokep, dia nggak bilang-bilang, malu lah. Maksudnya ada orang impoten karena bokep dia bilang, aku nggak bisa ngeceng nih gara-gara nonton bokep. Gak mungkin dong. Itu impoten bos. Impoten dok. Ya kan bisa aja karena faktor pornografi, karena akhirnya jadi sulit terangsang dengan istri, bisa. Bisa. Nah, itu makanya jadi saran saya sih tetap harus berhati-hati, jangan menormalisasi hanya karena Mas Steven bagus belum tentu ke orang lain aman juga. Mereka lemah aja sih, Bro. Mereka pikirannya kurang stabil aja sih. Kurang stabil ya. Nah, sekarang tuh saya penasaran ya. Saya ini kan kudet, ya nggak ngikutin tentang masalah bokep-bokepan. Emang yang terbaru ini semakin aneh tuh genre bokep tuh apa aja sih yang ada itu, Mas Steven? Genre bokep yang aneh ya? Aneh banyak sih dok. Kalau aneh tuh kayak yang lokal deh, Indonesia sama Barat kita bicara ya. Kalau yang Indonesia, kalau kita kan taunya ya dulu waktu SMP SMA kan ya bokep Indonesia tuh kan ya yang 3GP, yang pecah-pecah, yang kayak gitu-gitu. Sekarang apa sih yang paling aneh di Indonesia ini? Kalau yang pernah saya tonton sampai saat ini ya dok ya, kalau Indonesia tuh bukan genre sih, lebih ke prakteknya ya. Lebih banyak sih cewek yang colmek, tapi colmeknya pakai hal-hal yang aneh ya. Contohnya? Dulu pertama lihat tuh Indo tuh cewek pakai belut. Belut? Ya serius pakai belut. Terus juga dokter kalau pernah ingat tahun 2000 berapa itu yang viral di Twitter ya, kan sekarang X ya. Iya. Itu yang vaginanya dikasih belatung, pernah lihat videonya nggak? Itu serius ada tuh. Vaginanya dikasih belatung. Terus disodok gitu kan, dipenetrasi sama si cowoknya. Buat apa belatungnya? Saya nggak tahu dok. Itu Indonesia apa luar? Indonesia sih. Kalau dari suaranya yang saya dengar suara Indonesia sih bahasanya ya. Apa dia bilang apa? Enggak, videonya pendek aja, cuma pokoknya dia ngedes satu logatnya ke Indonesia aja kayak. Oh, beda ya logat Indonesia. Beda dong. Pokoknya itu saya kayaknya Indonesia. Itu viralnya dulu di Twitter. Serius ada belatung? Serius ada belatung Full. Saya taunya belatung tuh pemain Smackdown Boogeyman itu kan. Itu kenapa saya bilang ditaro karena saya lihat vaginanya tuh kalau kita bayangkan hilangkan belatungnya tuh bersih dok. Maksudnya vaginanya tuh kerawat. Soalnya kan kalau penyakit kan vaginanya pasti kenapa-kenapa ya, maksudnya kayak ada lecet atau luka. Ini masalahnya vaginanya bersih dok. Jadi kayaknya itu ditaro deh.
Ya, yang nggak ada juga dong. Orang sakit gimana ada belatung di pagi. Serius, Itu Dok. memang ditaruh sih. Serius dok, ntar tak kirim videonya dok. Serius, Enggak. ada videonya. Jadi Kalau ada yang pernah nonton di Twitter dulu rame. apa-apa Ya lagi? itu, ya Belatung. tadi. Terus apa lagi nih yang semakin aneh? Saya nggak masuk akal nih. Saya terus nggak percaya juga dia pakai belatung. Emang ada kenapa sih dengan hewan-hewan ini? Itu binatang ya. Nah. Kalau binatang masih banyak sih. Ada yang pakai ikan nila. Serius, pakai ikan nila dok. Pakai ikan nila buat main sendiri tuh cewek kan. Nggak tahu juga sih. Tapi lucu sih kayaknya. Lucu sih. Lucu. Terus pakai anjing, kontrol anjing ada dok. Anjing Ya. maksudnya? Dia punya peliharaan anjing kan anjingnya kayaknya jantan tuh. punya peler kan tuh. Nah itu pelernya tuh dia masukin ke vagina dia. Itu Indo apa luar? Indo. Serius dia ngomongnya bahasa Indonesia. Ngomong apa emang? Dia live videonya tuh yang ngewe sama anjing dia sendiri tuh dia live videonya tuh. Live, aplikasi live streaming gitu. Ya. Oh, rata-rata berarti yang genre aneh itu tuh aplikasi live streaming. Ada aja cuma nggak semua. Enggak semua. Ada aja tapi nggak semua. Itu anjingnya apa nggak mikir gitu apa gimana? Ya namanya binatang kan cuma ada nafsu dok. Ini jadi memang problemanya ya. Ya tadi mungkin perempuan akhirnya melakukan itu kenapa? Ya karena ada permintaan. Ya tadi akhirnya di live streaming karena banyak supaya dia laku, dapat hadiah, dapat tap layar dari pria-pria. Dapat gift lah. Dapat gift dari Anda kayak gini akhirnya tadi dia berinovasi. Cuman itu di akhirnya laki-lakinya makin rusak otaknya dengan terpapar kayak gitu-gitu. Jadi ya aduh, ini makin aneh juga ya. Ya itu kita ngomongin Indonesia masih banyak lah kayak misalnya contoh pakai botol saus lah. Botol saus gimana maksudnya? Botol saus itu ada tuh, ada yang pakai lah. Itu kan udah biasa tuh. Mungkin banyak yang udah nonton yang masukin pakai itulah untuk cewek. Ke kelamin. Iya dong, ke vagina. Iya kan ada dildo gitu ya. Ini buat manjain kayak kamu nih pecandu berat. Mungkin ya ada marketnya ya. Iya. Cuma ya yang ini kan yang pernah saya tonton pribadi ya. Ya itu ada. Botol botol saus kecap. Itu apa nggak pedes sih? Seriusan dok. Kalau timun terong tuh udah biasa. Udah biasa ya. Jadi kita pinggirkan dulu itu ya. Kita kan bahas yang aneh-aneh nih. Iya. Itu yang perempuannya. Kalau yang laki-lakinya nih yang dia entah masturbasi, entah apa yang aneh. Atau laki-laki jangan dia lebih banyak menikmati perempuannya kayak gitu-gitu nih jangan. Kalau cowok lebih ke pembantu ya dok ya. Soalnya kan kita nih cowok kan nggak mungkin nonton yang homo nih. Iya. Kita sih nonton fokusnya ke cewek. Kalau cowok ya biasanya paling actingnya ya jadi lah, jadi tukang pijat lah. Oh, jadi ojek gitu ya. Jadi ojol. Oh, jadi ojol. Jadi ojol atau kadang jadi tukang pijat gitu. Itu jadi kayak konsepnya tuh kayak yang di film bokep kan bisa tukang air gitu ya. Iya. Segala macam. Di Indonesia juga udah ada drama-drama gitu. Ada. Itu beneran tuh settingan. Sebagai Anda pakar bokep nih. Kalau dilihat tuh settingan dok. Tapi ada juga yang beneran tuh. Tahu dari mana beneran? Soalnya pemainnya beda-beda terus. Si cowoknya serius. Iya kan teman banyak. Masanya bapak-bapak polos tuh. Emang gimana? Kelihatan aja kan dok. Kalau cowok yang ya kalau settingan pun acting kan kelihatan aja dari cara main kan. Iya. Kan lancar gitu nggak kagok lah. Ini kan yang kadang tuh kagok atau yang masih malu-malu lah kan kelihatan tuh. Oh, emang yang kalau yang kelihatan dia real itu apa? Yang profesinya orang apa disuruh gimana itu? Ya ojol tadi ada yang real, ada juga yang kayak tukang pijat gitu. Ya yang kayak gitu, yang banyak itu sih. Sisanya paling pasangan si cewek aja atau teman-teman aja, teman bisnis buat hal lab bugil kayak gitu. Iya. Jadi gini ya, kita harus paham pelecehan seksual tuh bukan cuman ke perempuan korbannya, laki-laki juga bisa. Ya tadi kayak orang-orang yang bekerja di bidang kayak misalnya tadi ojol segala macam. Itu ya tadi belum tentu semuanya suka dengan itu. Jadi jangan mikir laki-laki kan pasti suka dengan wanita itu. Belum tentu. Itu juga sebetulnya kalau wanitanya melakukan itu ya itu pelecehan seksual juga sebetulnya. Dan jangan salah itu nggak bagus sebetulnya sih. Nah itu akhirnya jadi bikin mengorbankan kan kasihan kita nggak tahu ada orang dia udah punya keluarga di rumah segala macam malah terpapar dengan hal gitu. Perempuan aja kan kalau ada hal seksual kan mesti nggak nyaman sama halnya dengan laki-laki sebetulnya. Gitu. Aman dok.
si cowok-cowok nih disuruh pakai masker sama topeng dok, jadi mukanya nggak kelihatan. Dan ditanya sendiri sama ceweknya, bapak udah nikah, bapak udah punya anak, punya semua yang ditanya. Jadi nggak masalah. Iya, cuman kan jangan juga sih kayak gitu-gitu. Ini gara-gara kamu nonton nih, jadi akhirnya Anda juga pengen nih di profesi Anda, jangan-jangan pengen di. Oh siapa yang nggak mau? Tiba-tiba kan nganter makanan ditawarin, mau sama saya mas sebentar. Ya enggak lah, mau orang asing kita nggak tahu infeksi segala macam. Pakai kondom dok. Emang kalau yang Anda perhatikan ya, kita kan berbicara porno Indonesia ya. Betul, Anda setuju nggak dengan saya kalau saya bilang orang Indonesia itu rata-rata panjang penisnya 10-11 cm sebagai pengamat bokep? Anda setuju atau tidak? 10 sampai 11. 11. Enggak semua sih dok. Nggak semua. Saya lebih pro enggak bilangnya. Karena saya Kenapa? karena saya lihat kadang yang saya tonton tuh hampir kebanyakan lebih panjang aja sih. Lebih panjang. Nah, tapi nggak jauh selisihnya. Berapa kira-kira ada panjangnya itu? Mungkin 12 sampai 14 gitu. 12 sampai 14 kan? Ah. Jadi nggak ada kan yang sampai lebih dari 15, 17? Kalau sepanjang Lokal ya. Ah. Kalau ngomong lokal ada cuma nggak banyak. Ada. Bohong. Seriusan. 17 ada Iya emang. ada. Nggak tahu 17 ya pastinya berapa. Cuma kayaknya lebih dari 15 gitu. Masa? Iya. Lokal. Ini ngomong lokal kan? Ini ada. bohong. Seriusan ada. Enggak, saya tuh udah meriksa penis tuh udah dari 2019 sampai sekarang. Meriksa penis tuh enggak ada yang sampai lebih dari 15. Ada. Rata-rata paling 10, 11. Ada yang agak panjang mungkin 13, 14. Ada seriusan. Itu yang datang ke tempat kamu dok ya. Itu yang penyakitan. Yang panjang-panjangan yang bisa jaga, bisa ngerawat. Yang panjang kan juga bisa sakit. Bisa, cuma nggak semua. Jadi nggak pernah. Artinya kan saya udah ngambil sampel nih. Berarti quick count tuh. Nggak ada kayak gitu sampai. Kalau misalnya kita anggap dia blasteran bang gimana? Loh, blasteran memang bisa ya. Jadi ada beberapa yang suku dari benua Amerika, Afrika, jadi lebih panjang memang. Itu memang bisa. Iya makanya. Tapi lokal. Ya, gitu ya. Kalau blasteran bisa dibilang lokal nggak sih? Iya, semi-semi mungkin kali ya. Nah, iya makanya. Cuman ya. Dia ngomong Indonesia soalnya. Iya, Indonesia. Terus lokal kan? Ya, medok lagi. Tapi jarang. Ya, tapi kan ada. Berarti kan masuknya ada. Iya, tapi saya belum pernah nemuin. Karena kebanyakan orang tuh, oh dok, bohong saya bisa. Itu biasanya hoax terus tuh di komen-komen saya itu. Ya, banyak hoax sih. Nah, terus kalau kita bicarakan di bokep itu sering tuh ejakulasi. Jadi banyak pria tuh dia minder dengan ejakulasinya. Dia ada sering datang ya mas tipenya pasien ke saya, dok saya ini ejakulasi dini, berapa menit pak emang durasinya? Saya 5 menit dok. Saya bilang 5 menit itu normal pak, itu udah rata-rata. Ejakulasi dini itu tuh kalau dia di bawah semenit. Dia protes lagi, itu dok di bokep itu dia bisa lama 10 sampai 15 menit, 20 menit. Emang betul gak sih di bokep-bokep tuh dia lama? Kalau di bokep ya lama dok. Bisa sampai berapa menit biasanya orang tuh gesek-gesek? Beda bokep beda durasi nih. Seriusan. Oke, emang ada gen bokep apa? Durasinya berapa gitu ya? Kita ambil aja contoh bokep dari Amerika lah. Sama Jepang. Sama Indonesia deh. Ya, terakhir. Gimana jadi? Indonesia nggak bisa dibahas sih, soalnya videonya nggak ada yang proper. lebih ke kebanyakan amatir. Iya. Tapi kalau kita ngomong Amerika sama Jepang ya kan secara durasi film aja kan beda nih. Iya, gimana emang bedanya? Jepang aja kan kalau standar tuh ya ada sih yang sama kayak Amerika sekitar 40-50 tuh paling kecil, pendek durasinya. Tapi kan ada yang sejam, 2 jam, 3 jam. Film bokep 3 jam? Ada yang 7 jam dok. Nggak, itu bohong. Seriusan? Bohong. Saya nonton film biasa aja 2 jam bosen. Ini saya ada yang 3 jam. Serius, soalnya kan kalau Jepang itu lebih ke dia lebih bokepnya tuh lebih ke film ya. Ada ceritanya. Ada ceritanya. Oh. Ada ceritanya. Ya. Ada ceritanya. Tapi kalau Amerika kan lebih ada ceritanya juga. Cuma kayak fokus aja gitu, nggak berulang ceritanya. Nah, lebih kayak gitu sih. Makanya kebanyakan kalau Amerika tuh ya minimal 30 sekitar segitulah. Kurang lebihnya. Jadi rata-rata. langsung di adegan seksnya Amerika itu ya. Iya, paling pembukaannya ceritanya sedikit aja. Sedikit. Nah, kalau Jepang tuh kan dia membangun cerita dari awal tuh agak panjang kayak story-nya banyak lah. Ada story-nya gitu ya. Yang suka kode-kode nuklir pasti paham lah. Kode-kode nuklir? Ya. Maksudnya? Kita nyebutnya kode nuklir. Kalau untuk Jepang tuh kan tiap bokep Jepang tuh kan ada kode di depan filmnya tuh kan.
Kayak LAN berapa nomor gitu. Oh. Nah, itu kode nuklir tuh. Nah, itu namanya kode nuklir. Ah. Jadi lihat aja lah komen-komen kalau di bokep Jepang tuh minta kode nuklirnya gitu. Oh, bisa di meme kan ada tuh cuplikan Iya. gitu ya. Share Kode nuklir. kode nuklir. Oh, itu maksudnya dicari untuk nemuin filmnya yang fullnya. Ya, kalau nggak tahu judulnya kan biasanya panjang. Ya. Tinggal cari kode nuklirnya aja udah. Ya. Kode filmnya lah. Kode filmnya gitu ya. Kalau Jepang itu ada itunya. Ntar saya penasaran. Bokep lama itu yang sampai 2 jam, 3 jam, 7 jam tuh apa serunya? Iya. Anda nonton gak dari awal sampai habis atau malah cuma langsung ke adegannya tuh gimana? Bisa nikmatinnya? Kalau dulu nonton sampai habis. Dari awal sampai habis? Iya. Jadi dari adegan cerita segala macam. Iya. Kayak kita nonton film bioskop gitu. Ah. Sakit jiwa nih. Seriusan. Tapi kalau sekarang ya enggak, lebih ke suka artisnya aja. Enggak, apa sih yang kenikmatan nonton film bokep yang lama kayak gitu? Kalau untuk Jepang tuh ya Dok ya, itu kan dia kayak mungkin anggap aja ambil contoh cerita yang sehari-hari lah, kehidupan yang lebih dekat kayak kita, kayak mungkin fantasinya tentang mungkin tante sendiri atau tetangga kayak gitu kan, itu yang membangun nafsu kan. Oh, ada ngobrol-ngobrolnya ada dulu. Ada konfliknya juga. Ada konfliknya juga, kadang sedikit lah. Oh, ceritanya menarik gak nih? Atau jangan-jangan kayak film-film jelek juga nih? Enggak semua menarik, tapi banyak juga yang menarik. Tinggal tergantung, banyak ceritanya, jadi tinggal tergantung orangnya aja mau cari yang kayak gimana. Soalnya ceritanya tuh kan kayak ada yang sama tetangga, ada yang sama bos, ada yang sama murid. Banyak lah kayak gitu. Nah, ini kan ada nonton film bokep yang 2 jam nih ya. Nah. Terus Anda ngocoknya di menit keberapa ini waktu dia nunggu bokepnya kah atau gimana? Ngocoknya tuh mungkin setiap main. Soalnya kan dia bangun cerita tuh cuma gak main sampai 2 jam tuh gak main. Nah, jadi misalnya dalam 2 jam tuh dia ada 4 kali main, 4 kali juga Anda ngocok? Bisa. Jadi tiap adegan ngocok. Bisa Dok. Kalau memang dari segi ceritanya membangun dan dari artisnya sendiri pun bagus, kebangun aja nafsu tuh. Ini saya baru kali nemuin ada orang seaneh Anda ini, Mas Divan. Serius. Kita kan nonton film gitu ya, film bioskop segala macam gitu ya. Ya senang apa-apa. Enggak ada saya, ngocok selesai. Lu ngocok lagi Enggak ada kenikmatannya kayak gitu kayak ngapain? Ada Dok. Ada. Seriusan. Oh gitu. Ada, soalnya kan itu ceritanya kan kayak apa ya ngomongnya ya, dekat kan, maksudnya tuh kita bisa membayangkan bahwa misalnya contoh kita lihat tetangga ada yang oke lah gitu. Nah kan dekat loh maksudnya dengan film tersebut gitu dan keseharian. Dengan keseharian tuh kan dekat. Nah tapi itu kadang orang jadi sulit ngerem tuh, akhirnya dia jadi memperkosa tetangga segala macam, itu kan berbahaya akhirnya. Ya itu salah satu faktor buruknya. Nah makanya itu tinggal kuat-kuat bisa membatasi diri aja sih. Emang Anda nggak ada sampai kepikiran buruk gitu? Ya sebenarnya kalau nonton bokep kan di masyarakat konotasinya masih buruk ya Dok ya. Kan apalagi cewek mandang cowok yang suka nonton bokep tuh ya buruk lah intinya. Aneh lah, ya mesum lah ya. Mesum dan ya segala pelecehan lah pokoknya. Ya itu aja sih sebenarnya. Menurut Anda padahal? Kalau saya pribadi, saya karena bisa ngasih batas gitu, jadi nggak mikir yang aneh-aneh. Kalau ya nggak, maksudnya lihat cewek seksi misalnya, anggap aja kayak jogging tuh kan biasanya cewek agak lumayan ya bajunya agak ketat. Nah saya nggak, maksudnya nggak sampai mikir yang ke arah seks. Cuma ya normal ya lihat cewek misalnya jogging ya lagi yang pakai baju yang agak lumayan ketat gitu, ya normal aja. Cuma nggak sampai kepikiran buat aneh-aneh. Hal-hal Sampai kriminal gitu nggak ada. Ke arah kriminal atau ke arah mikir ngebayang ke seks pun enggak. Bisa kontrol ya otak Anda ini ya? Bisa dong. Masalahnya tadi gak semua orang tuh bisa kayak Mas Stephen. Iya. Ya itu tadi masalahnya ya. Nah kalau yang genre-genre yang anime gitu-gitu ada juga gak? Kalau anime pasti banyak lagi Dok, karena kan itu buatan ya. Dari gurita masuk vagina aja kan bisa tuh, tentakel gurita itu kan apa sih namanya, Putanari ya nama. Putanari? Iya coba cari aja kalau nggak salah Putanari nama genrenya tuh, kayak tentakel masuk vagina. Itu apa serunya? Ya nggak tahu ya, kalau saya pribadi nggak suka. Cuma karena banyak banget yang muncul anime genre yang kayak gitu, kayaknya marketnya besar juga deh. Besar, viewsnya rame juga itu. Besar deh. Viewsnya rame. Kayaknya rame deh Dok. Ya ini orang-orang. Karena videonya ada aja terus gitu nah. Jadi berarti kan marketnya ada besar gitu. Iya, ini orang-orang kayak Anda ini
Saya pribadi nggak suka sebenarnya. Oh, nggak suka, Nggak tapi tahu gitu Ya, ya. tahu lah namanya explore kan dok. Nah, Aduh, Mas Stephen ya. Jadi kalau saya pribadi ya, apa yang dilakukan Mas Stephen tuh saya nggak bisa membenarkan karena nonton bokepnya kelamaan. Ya belum tentu sekarang ini aman. Bisa aja nanti akhirnya timbul keluhan segala macam. Jadi malah pengennya sama bokep terus. Jadi saya nggak berani jamin. Dibilang, oh udah aman aja nih. Buktinya Mas Stephen sehat, nggak bisa jadi jaminan. Jangan malah itu membenarkan ke orang-orang dia kayak, oh aku boleh aja dong ngebokep segala macam. Buktinya tuh dia sehat tuh nggak bisa jadi patokan. Saya sih nggak bisa maksudnya menormalisasi sebetulnya sih. Apalagi sampai kecanduan karena kuncinya harus kita batasin lah, jangan berlebihan Mas Stephen. Bapak kan dokter, wajar aja ngomong kayak gitu. Ya saya ngalamin dari SD sampai sekarang ya nggak masalah, aman aja terus. Kayaknya sampai berapa tahun ke depannya saya juga masih aman. Enggak, jangan sombong Anda Mas Stephen. Bukan sombong ya dok ya, tapi saya ngerasain sendiri dan ini ya kita kan lagi ngomong berbagi pengalaman dan pengalaman saya aman aja. Apa manfaat dari bokep yang Anda rasakan, Mas Stephen? Manfaat dari bokep yang saya rasakan ya menghibur diri saya sih dok. Sederhananya seperti itu sih, dan lebih kita explore tuh jadi lebih tahu arah gitu nah. Walaupun kadang kebablasan. Kan kebablasan kan? Maksudnya eksplornya kebablasan, bukan ke hal negatifnya. Itu untuk saya pribadi. Kalau untuk orang lain ya mungkin ada faktor-faktor yang tiba-tiba jadi ke arah kejahatan mungkin. Iya makanya gue bilang kan gak bisa dinormalisasi karena belum tentu orang-orang tuh nanti dia nonton yang kayak gitu-gitu malah memperkosa segala macam. Itu orang-orang lemah dan tolol.